Oke, saya mau bahas tentang satu artikel di sini, yaitu adalah Stop Using UUIDs in Your Database. Oke, kita tahu ya kalau misalnya bahkan di tutorial-tutorial saya, itu saya sering pakai UUID ya untuk generate unique ID sebenarnya. Nah, sebenarnya sih kalau kita pakai database, biasanya tiap database itu punya fitur sendiri ya untuk bikin primary key. Ada yang kalau bawaan dari MySQL contohnya ada auto increment ya. Kalau Postgre misalnya kita bisa pakai sequence atau serial. Serial sebenarnya isinya sequence juga sih. Tapi intinya adalah mirip kayak auto increment. Atau kalau di MongoDB itu sebenarnya unique ID juga, cuma pakainya adalah object ID. Nah, di sini saya mau bahas tentang satu artikel ya, Stop Using UUID in Your Database. Nah, kita cek ya, concern-nya apa sih kalau misalnya pakai UUID di database kita. Di sini, how UUID can destroy SQL database performance. Oke, jadi di sini klaimnya UUID itu bisa menghancurkan performance dari database kita. Nah, apakah benar, apakah ada triknya gitu ya untuk menghindari itu, kita baca di sini. One of the most common way to uniquely identify rows in a database is by using UUID fields. Yep, terutama untuk ID ya. This approach, however, comes with performance caveat that you must be aware of. In this article, we discuss two performance issue. Jadi ada dua performance issue ya yang mungkin ya terjadi kalau kita pakai UUID sebagai key ya. Jadi kita anggap di sini sebagai primary key database. Oke, kita bahas dulu di sini apa itu UUID. UUID teman-teman kalau yang nggak tahu, UUID adalah singkatan dari Universally Unique Identifier. Jadi intinya kalau kita nanti bikin aplikasi itu kan nggak mungkin satu server ya. Jadi pasti nanti beberapa server. Problemnya adalah gimana caranya kita bisa bikin unik ya. Contohnya kita mau bikin key gitu ya, tapi kita pastiin unik walaupun di beberapa komputer yang berbeda kita pengennya adalah unik. Nah makanya kebanyakan pakainya adalah UUID. Nah, kenapa nggak bikin auto increment sendiri di tiap komputernya? Ya nggak bisa ya, karena auto increment-nya mungkin jalannya di tiap tiap servernya, tiap VM-nya lah, VM aplikasinya gitu ya. Jadi tiap VM bisa beda-beda dan hasilnya bisa sama nanti auto increment-nya, kecuali kita manfaatin auto increment-nya si database. Nah, sayangnya beberapa database mungkin tidak punya auto increment. Contohnya teman-teman kalau pakai MongoDB, dia nggak ada auto increment gitu ya. Elasticsearch dia nggak ada auto increment misalnya. Jadi ya tergantung database-nya. Kalau database-nya misalnya kayak MySQL, Postgre, yaitu dia punya auto increment. Tapi kalau misalnya database yang lain, contohnya kayak Mongo, Elastic, ya dia nggak punya auto increment. Permasalahannya kita mau bikinnya pakai apa gitu ya. Kalau misalnya UUID itu masalahnya di mana? There are many version of UUID, but in this article we will consider the most popular one, UUID versi 4. Yep, saat ini kalau teman-teman generate UUID terus formatnya kayak gini, ini adalah UUID versi 4 ya. Sebenarnya ada banyak versi ya. Nah, yang banyak dipakai memang UUID versi 4. Oke. Kita akan lihat di sini problem pertama, insert performance. Oke, kita cek apaan nih. When a new record is inserted into a table, the index associated with the primary key must be updated to maintain optimal query performance. Kalau kita bikin primary key, udah pasti kan ada indeksnya ya. Nah, sudah pasti kolom yang ada indeksnya itu cara nyimpen datanya itu berbeda. Kalau misalnya yang nggak ada indeksnya kan dia dari atas ke bawah terus ya. Jadi data pertama, kedua, ketiga terus gitu ya. Jadi ke bawah terus, jadi cepat. Tapi kalau misalnya kolom yang ada indeksnya itu defaultnya contohnya di sini dibilang nih index are constructed using B3 data structure ya. B itu bukan binary ya, tapi balance tree data structure. Jadi struktur datanya digunakan adalah rata-rata kebanyakan database itu defaultnya ya. Sebenarnya teman-teman bisa ganti sih, tapi defaultnya itu menggunakan balance tree. Balance tree itu adalah untuk memastikan tiap kita memasukkan data, dia itu disimpan dalam struktur data tree ya atau pohon dan dia selalu balance. Jadi nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri gitu ya, tapi dia itu balance. Nah, makanya dia pakainya balance tree. Nah, problemnya adalah setiap kita memasukin data, itu kan belum tentu datanya balance. Karena kan tiap kita masukin data, kalau kita menggunakan UUID, ya, itu kan data UUID itu kan unik dan tidak berurut ya. Istilahnya itu kayak random. Nah, otomatis, ya pastinya setiap kita memasukkan data, semakin banyak, nanti semakin sering si database-nya akan melakukan balancing dari si tree-nya. Nah, if you want to learn more about balancing ya bla bla bla. Kalau teman-teman pengen belajar balancing, silakan lihat YouTube di sini.
Nah, the rebalancing process becomes highly inefficient for UUID versi 4. Benar ya? Emang benar. Kalau misalnya kita pakai balance tree, teman-teman kalau pengen lihat di sini ada website untuk visualisasi balance tree ya. Contohnya saya masukin data random gitu ya. Insert, insert, insert. Nanti dia itu, nah lihat, pohonnya akan selalu dibalancekan. Ngikutin dia posisinya ada di mana. Nah, kalau misalnya datanya itu random, ya. Nah, random banget gitu ya. Nanti akan dia sering banget ngelakuin balancing ya. Nah, seperti ini. Jadi di-balancein lagi. Nanti kalau misalnya kita insert lagi di bagian mana gitu ya. Nah, nanti insert lagi di bagian mana. Nah, nanti dia akan melakukan balance lagi dan seterusnya. Jadi, problemnya kalau pakai UUID misalnya, nah ini balance lagi ya, itu memang akan sering terjadi rebalancing si struktur datanya ya, yang udah pasti bakal lebih ini ya, lebih apa istilahnya itu, lebih mahal lah operasinya dibanding kalau kita masukinnya contohnya pakai auto increment. Itu kan udah jelas ya, auto increment tuh sudah dari awal datanya udah berurut gitu ya. Jadi proses rebalance-nya itu jarang terjadi. Ya pasti ada terjadi tapi nggak sesering kalau datanya terlalu random. Ya memang benar, pastinya kalau kita pakai battery ya, sudah pasti UUID itu bakal sangat-sangat, ya pokoknya sih bukan cuma UUID ya, yang random pun contohnya teman-teman kalau pakai ID-nya adalah username. Username pun kan itu kan random ya, jadi tiap orang bisa bebas pakai username apapun, ya otomatis dia nggak akan ini, nggak akan apa ya, nggak akan efisien ya kalau teman-teman itu jadikan sebagai primary key dan primary key-nya menggunakan indeksnya menggunakan balance tree. Nah, this is because of the inherent randomness of UUID, making it harder to keep the tree in balance ya. Sebenarnya berarti nggak cuma UUID ya, pokoknya yang datanya nggak berurut gitu ya, ya pasti bakal sering ya melakukan rebalancing si tree-nya. Termasuk kalau teman-teman pakai email. Email juga kan otomatis nggak berurut ya emailnya. Pasti akan sering. Jadi kalau teman-teman bikin primary key pakai email, ya pasti akan sering melakukan rebalance. As you scale, you will have million of nodes to rebalance, which dramatically decrease the insert performance when using UUID. Oke, jadi emang benar, kalau komparasinya adalah yang pertama syaratnya ya, UUID atau random string atau pokoknya kayak email, username gitu ya. Kalau misalnya yang pertama teman-teman, dia pakai indeksnya adalah battery ya atau balance tree. Opsi lainnya adalah kita menggunakan contohnya UUID versi 7 ya. Ini kalau nggak salah tuh UUID versi 7 tuh dia secara default dia berurut datanya. Nah, sebenarnya sih contoh yang paling simpel itu di MongoDB. Kalau teman-teman pakai MongoDB itu dia pakai yang namanya Object ID ya. Jadi dia kan nggak punya auto increment, dia pakainya itu adalah Object ID. Nah, kalau teman-teman perhatikan Object ID itu walaupun dia kelihatannya kayak random ya, kayak UUID, tapi sebenarnya dia itu berurut. Jadi kalau teman-teman sorting, dia itu sudah berurut dari awal. Nah, sebenarnya kalau kita mau menghindari terlalu sering terjadi rebalance, ya teman-teman tinggal pilih sebenarnya algoritmanya. Jadi, ini ya, cara generate randomnya. Ya teman-teman bisa pakai pilihan caranya itu adalah yang randomnya itu berurut. Contohnya pakai Object ID, algoritma Object ID yang dipakai oleh MongoDB. Nah, ini udah pasti berurut. Jadi, alasan yang tadi ya tidak efisien karena harus sering-sering melakukan rebalance itu tidak akan terjadi kalau teman-teman pakai Object ID misalnya, atau kalau teman-teman pakai yang ini UUID versi 7. Tapi baik lagi ya, sebenarnya di sini agak sayangnya itu kita itu kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Setiap kita bikin primary key, kita selalu bikin primary key-nya default gitu ya. Otomatis dia pakai yang namanya balance tree. Padahal, salah satu keutamaan balance tree itu adalah, itu dia, karena dia disimpan dalam struktur data tree, jadi dia itu bakal kencang ketika dicari menggunakan equals atau sama dengan, atau kurang dari lebih dari. Kalau misalnya kita nggak pernah pakai operasi kayak kurang dari, lebih dari, harusnya itu nggak terlalu butuh kita pakai balance tree. Contohnya kita misalnya bikin email sebagai ini ya, sebagai apa ya, sebagai primary key. Kita kan jarang ya nyari,
Oke, saya mau nyari user di mana emailnya lebih dari email Eko. Kan kita jarang ngelakuin gitu ya. Mungkin nggak pernah juga ya, buat apa kita ngelakuin kayak gitu. Biasanya kan kalau kita primary key-nya email atau UUID, ya kita biasanya exact gitu ya, langsung saya mau nyari yang UUID-nya sekian. Atau misalnya emailnya Eko, kayak gitu ya. Jadi kita nggak butuh tuh operasi kurang dari, lebih dari gitu ya. Karena ini adalah untuk primary key, jadi buat apa juga kita pakai kurang dari, lebih dari. Nah, itu yang kebanyakan kadang-kadang kita lupa. Jadi saat bikin primary key, kita cek dulu, kita butuh nggak operasi kurang dari, lebih dari. Kalau misalnya nggak butuh, harusnya kita nggak perlu pakai yang namanya B3 ya. Jadi algoritma untuk indeks ya, seperti primary key itu nggak cuma B3, ada juga contohnya hash ya. Nah, kalau teman-teman cuma butuh operasinya equals atau sama dengan, kita bisa pakai hash. Nanti deh ya untuk lebih detail kita bahas di materi terpisah ya, antara komparasi B3 dan juga hash kalau kita pakai indeks database. Tapi intinya ini untuk ngakalinnya biar efisien ya, teman-teman pakai UUID versi 7 atau yang tadi ya, yang object ID. Biar dia rebalancing-nya tidak terlalu sering. Jadi kalau ini di-compare-nya sama auto increment, ya udah pasti UUID tidak efisien ya dibanding auto increment kalau dia pakai yang balance tree. Oke, problem kedua adalah higher storage ya, storage yang lebih besar. Ya ini udah pasti sih. Kalau dibandingkan dengan auto increment gitu ya, kalau dibandingin sama auto increment sudah pasti lebih besar, nggak, ya jangankan UUID ya, kita pakai email aja udah pasti lebih besar gitu ya. Username aja, walaupun username dibatasin cuma 10 karakter, ya udah pasti lebih gede gitu ya. Nggak mungkin kita bisa compare kalau ukuran ya. Kalau UUID memang udah pasti lebih besar. Nah, di sini dibilang 4 kali lebih besar pro-nya, ya udah pasti ya. Apalagi kalau ini, 20 kali lebih besar, ya udah pasti ya. Karena kan ini jumlah karakternya, hitung aja nih berapa nih. Ada banyak banget ya dibanding 1 digit number doang. Nah, contohnya di sini tabel 1 will contain 1 million row with UUID. Tabel 2 will contain 1 million row with auto increment integer. Here's the result. UUID dia butuh 146 megabyte. Integer dia butuh 64 megabyte. Nggak terlalu jauh ya sebenarnya, cuma 2 kali lipat doang ya. Ya kalau ukurannya gede sih bakal itu ya, bakal kerasa. Tapi ya baik lagi tergantung database-nya. Kalau kita cuma compare-nya hanya dengan database yang support auto increment, oke, lebih baik kita pakai auto increment. Tapi kalau database-nya memang nggak bisa, ya mau gimana gitu ya. Contohnya kayak MongoDB sebenarnya kita bisa ngakal-ngakalin ya, bikin auto increment sendiri. Tapi masalahnya apakah nanti kena race condition atau enggak, itu ada problem lagi kalau kita misalnya ngakal-ngakalin. Jadi yang paling aman sebenarnya contohnya di MongoDB aja, default-nya dia pakai object ID ya, yaitu mirip UUID. Cuma bedanya dia sudah berurut, jadi lebih aman. Oke, conclusion-nya UUID are great way to ensure uniqueness between record in the table. This problem are prevalent at scale, so UUID will not actually cause noticeable performance degradation for most people. Jadi memang kalau datanya masih kecil, ya sebenarnya nggak kerasa juga sih pakai UUID ya, dibanding auto increment. Tapi kalau mungkin datanya udah gede banget gitu ya. Nah, sebenarnya kalau datanya udah gede banget tadi ya, kalau teman-teman nggak butuh komparasi equals lebih dari, ya teman-teman jangan pakai balance tree ya, pakai yang hash aja algoritmanya. Ya udah singkat banget sih artikelnya. Oke, jadi apakah dengan artikel ini saya tidak akan menggunakan UUID lagi? Baik lagi sih ya, tergantung database-nya. Default-nya sih kalau saya pakai database yang memang udah ada fitur bawaan auto increment kayak MySQL atau Postgre ya, saya pakai. Tapi kalau database-nya yang enggak ya, enggak punya, ya mau nggak mau saya nggak akan pakai yang auto increment ya. Kalau bikin auto increment sendiri, contohnya di database yang memang default-nya tidak support, yaitu nanti kita bakal takutnya ada problem race condition lagi. Jadi mendingan kita tetap pakai UUID kalau database-nya memang nggak support ya auto increment. Nah, tapi untuk menghindari problem ini, teman-teman bisa pilih versi UUID-nya yang memang auto increment, berurut ya. UUID-nya berurut. Jadi dengan begitu tidak akan sering-sering terjadi rebalance ya untuk tree-nya. Tapi baik lagi, jarang banget ya kita pakai UUID lalu nyarinya lebih dari atau kurang dari ya. Nah, kecuali mungkin ya, nah teman-teman butuh nanti yang namanya lazy load.
Nanti deh ya lebih detailnya saya bahas komparasinya antara B3 dengan yang hash tadi. Oke, gitu aja reaction singkat artikel ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.